Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss Deka tercinta. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semuanya sehat dan semangat ya, dan tetap ceria dong pastinya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPA ya. Ini hari Jumat menjelang weekend, jadi Miss harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran Miss Deka ya. Oke. Untuk hari ini pelajaran IPA kita ada di bagian C ya, ini bagian terakhir dari bab 1 ya. Kita masih di KD 3.1 ya, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan juga manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memelihara alat gerak kita ya, alat gerak pada tubuh kita ya. Bagaimana caranya, posisi berdiri, posisi duduk, makan makanan yang bergizi, olahraga, tidur yang baik itu seperti apa, kita sudah belajar. Nah sekarang tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan tentang alat gerak hewan. Kalau kemarin alat gerak manusia, sekarang alat gerak hewan ya. Buka bukumu halaman 10. Nah di sana ada bagian C, alat gerak hewan. Hewan itu juga dapat bergerak ya nak ya, nggak cuma kita aja manusia yang bergerak, tapi hewan juga bergerak loh. Dan juga dia bisa berpindah-pindah tempat ya, seperti sekarang kita bisa berpindah-pindah tempat ya, hewan juga bisa berpindah-pindah tempat. Nah, hewan juga memiliki alat gerak nak yang berbeda-beda ya setiap jenisnya seperti itu ya. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama. Di sana ada serangga. Serangga Miss. Banyak sekali jenis serangga Miss, betul, banyak jenis serangga ya. Ini ada macam-macam jenis serangga yang kita pasti sudah ketahui ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ada berbagai jenis serangga, ada belalang, ada semut, ada kecoa, ada kumbang ya, ada kecoa gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu banyak sekali namanya serangga ya. Nah, serangga ini memiliki 6 kaki. Nah, beberapa jenis serangga juga dapat terbang dan menggunakan sayap ya. Contohnya ada kupu-kupu, ada capung. Itu mereka punya sayap yang bisa membantu mereka untuk terbang ya. Kemudian beberapa jenis serangga menggunakan kaki juga untuk berjalan dan melompat. Jadi tadi dibilang ya, serangga itu ada berbagai macam jenisnya ya nak ya. Nah, berbagai macam jenis ini ada yang punya sayap, ada yang punya kaki ya, ada yang bisa melompat, ada yang hanya bisa berjalan seperti itu. Nah, untuk contoh yang serangga yang bisa berjalan dan melompat, ini contohnya ya. Yang serangga yang bisa berjalan itu menggunakan kaki, biasanya tuh ada semut ya, ada kecoa, itu biasa mereka gunakan kakinya untuk berjalan ya. Kemudian ada juga yang bisa kayak melompat gitu ya. Ada serangga yang bisa melompat, itu misalnya apa? Ya benar, ada belalang ya. Ada juga beberapa serangga yang serangga air, nah bisa hidup di air atau bisa dapat beraktivitas di air, dapat berenang juga ya. Juga bisa gunakan kakinya dan berjalan di atas air. Contohnya apa? Ada kumbang penyelam ya. Kumbang penyelam ini biasanya dia memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang ya. Namanya adalah kumbang penyelam ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya contoh serangga tadi yang bisa melompat, itu ada belalang ya. Ini adalah contoh belalang ya. Ini contoh belalang. Alat gerak apa yang digunakan belalang Miss? Ini dia, ada alat gerak ya. Ada dia punya kaki depan, dia juga punya kaki tengah, terus kemudian dia punya kaki belakang juga yang lebih tinggi. Ini yang membantu dia untuk melompat lebih tinggi begitu ya. Sepasang kaki belakang belalang ini lebih panjang daripada kaki depannya dan kaki tengahnya. Nah, kaki tersebutlah berfungsi untuk membantunya dalam melompat biar lebih jauh. Oke. Nah, sampai sini jelas ya nak ya penjelasan Miss Deka tadi tentang berbagai bentuk serangga. Kalau kita bahas serangga, ini tentunya
nggak cukup gitu ya, sejam pun nggak cukup ya, karena banyak sekali yang namanya serangga, jenisnya, macamnya seperti itu, dan alat geraknya masing-masing punya. Jadi alat gerak pada serangga tadi ada apa, Nak? Ada kaki ya, ada yang pakai kaki depan, ada yang pakai yang kaki belakang untuk menunjangnya gitu. Ada juga untuk bisa menyelam gitu kakinya ya. Ada juga yang bisa terbang ya, pakai sayapnya untuk terbang, untuk bergerak ke sana kemari ya. Seperti itu ya. Oke, paham ya Nak tentang alat gerak hewan bagian serangga. Nah, sekarang Miss Deka akan jelaskan di bagian yang kedua, yaitu ikan. Nah, disimak ikan ya. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang ikan. Jangan salah Nak, ikan juga bisa bergerak loh. Ya, menggunakan apa Miss? Ya, nanti Miss jelaskan. Ikan ini hidup di mana Nak? Di dalam air. Dia bernafas dengan yang namanya insang. Nah, ikan ini Nak bergerak itu dengan sirip. Kalian tahu sirip kan? Ya, sirip itu biasa yang ada di bagian atas sama bawahnya, bawahnya ya. Ada juga yang bagian sirip ekor seperti itu ya. Nanti Miss jelaskan ya. Oke. Selain itu ya, ikan juga mempunyai gurat sisi. Nah, ya, yang berfungsi untuk mengatur tekanan air. Nah, untuk memudahkan geraknya ya, gerak tubuhnya, tubuh ikan ini ya. Biasa tubuh ikan ini diselimuti oleh yang namanya sisik berlendir ya. Itu untuk memudahkan dia bergerak di dalam air ya Nak ya. Oke. Nah, Miss, jadi ikan bergerak dengan sirip, benar. Ini dia. Miss kasih tunjuk ya. Ini adalah ikan ya. Ini ada sirip punggung, dia punya sirip punggung yang ada di atas ya. Kemudian dia punya sirip dada. Dada itu di bagian ini Nak, yang deket kepala ya, dekat kepala. Kemudian ada sirip perut yang pas di bagian perut dia, bagian perut bawah dia ya. Kemudian ada juga sirip belakang ya, kecil, dia biasanya lebih kecil daripada sirip perut. Kemudian ada yang terakhir adalah sirip ekor. Nah, itu tadi adalah contoh alat gerak dari si ikan ya. Ikan itu menggunakan sirip. Jadi ikan nggak punya kaki ya Nak ya. Kalau kita manusia mungkin bergerak pakai kaki gitu ya. Kalau jenis serangga itu tadi berbeda juga ya. Jenis alat geraknya. Kalau ikan ini juga berbeda juga. Kalau ikan ini pakai sirip ya. Siripnya juga ada berbagai jenisnya dan punya fungsi masing-masing. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, kalian pasti juga punya ikan di rumah. Kalau kalian punya ikan di rumah, coba kalian perhatikan. Betul tak ada siripnya? Betul tak itu yang membantu dia berenang seperti itu? Nanti diperhatikan di rumah ya, biar bisa lebih real lagi belajar tentang alat gerak hewan. Oke, sampai sini paham ya Nak ya? Karena ikan itu sangat mudah sekali untuk dipahami atau diperhatikan ya, atau kita amati seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Nah, itu tadi Nak penjelasan tentang alat gerak hewan. Nah, hari ini kita cuma baru belajar 2, yaitu serangga tadi Nak dan ikan. Nah, untuk selanjutnya nanti ada amfibi, ada reptil ya, ada burung dan sebagainya. Nah, oke. Sekian ya Nak penjelasan dari Miss Deka tentang alat gerak hewan. Miss harap kalian paham dan semoga apa yang Miss jelaskan menambah pengetahuan buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.